Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Ainggulan Siti Fatimah, SPD MMPD Unit Kerja SMK Negeri 3 Bale Endah. Pada kesempatan ini kita akan share ilmu mengenai hasil pemecahan masalah siswa bertutur kata kasar di SMK Negeri 3 Bale Endah. Hal ini mungkin erat kaitannya dengan tugas tambahan saya sebagai wakakesiswaan di SMK Negeri 3 Bale Endah. Baik Ananda sekalian, deskripsi permasalahan yang dihadapi, mengukur akhlak seseorang bisa ditempuh dengan banyak cara. Di antaranya melihat bagaimana cara dia bermuamalah atau dari raut wajahnya, apakah murah senyum atau tidak, atau cara-cara lain. Namun salah satu cara yang paling tepat untuk mengukur akhlak seseorang adalah dengan memperhatikan lisannya. Karena lisan itu adalah ungkapan hati. Dari ucapannya kita akan mengetahui seseorang itu tidak sombong ataukah sombong, menghormati orang lain ataukah tidak, merendahkan orang lain ataukah tidak, mengganggu orang lain ataukah tidak. Semuanya perkara-perkara tersebut akan tergambar dari lisannya, ya Ananda sekalian. Banyak kita temui tutur kata para peserta didik yang cenderung untuk menggunakan kata-kata yang kasar dan kotor, dan bahkan menjurus pada hal yang tidak beretika. Mari sama-sama kita benahi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Mari kita bina dan bimbing para peserta didik agar tidak terlena dengan kebiasaan yang tidak baik. Kita arahkan mereka kepada etika komunikasi yang baik dan komunikatif dengan kata-kata yang sopan dan santun. Itu bukan hanya tugas dari tim kesiswaan SMK Negeri 3 Bale Endah, tapi semua elemen terkait wajib mengingatkan mereka. Nah, akar permasalahannya, ya, lingkungan juga menjadi faktor penyebab para peserta didik atau remaja khususnya mudah berkata kasar. Lingkungan yang ditemui sehari-hari seperti keluarga, tempat tinggal, atau tempat pertemanan di sekolah. Dengan teman remaja lainnya berkata kasar karena ingin dianggap gaul atau tidak mau dianggap cupu, ya, atau tak mau berbeda dengan gaya bicara teman-temannya. Orang tua pun tak luput dari penyebab. Mungkin Anda tak sadar, ya, sebagai orang tua sering mengumpat dan itu disimpan di memori anak secara langsung, direkam, sehingga kemudian hari mereka pun merasa tak masalah kalau berkata kasar, ya. Nah, mereka dengan gangguan kepribadian negativistik juga bisa cenderung berkata kasar. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan harga diri lawan bicara karena ada perasaan takut sebelum ia yang dijatuhkan oleh lawan bicara. Jika ini dibiarkan, maka berkata kasar menjadi kebiasaan sehingga apa yang salah menjadi seolah benar dan dianggap biasa. Hati-hati ya dengan sikap negativistik. Kita semua seyogyanya menjaga lisan-lisan kita, bahkan tak kala ingin menyampaikan suatu kebaikan pun, maka tidak diperbolehkan kita menggunakan kata-kata yang kasar, ya, sehingga orang lain bisa menerima apa yang kita ungkapkan. Nah, sebagai wakakesiswaan tentunya ibu memiliki alternatif solusi manakala menemukan anak yang berkata kasar. Ya, berdasarkan akar permasalahan di atas perlu dirumuskan alternatif solusinya.
Satu, cari tahu apa yang melatar belakangi mereka berkata kasar. Ya, kita cari informasi, gali informasi, dekati anak tersebut dengan baik. Pilih lingkungan pergaulan yang baik. Ya, tidak ada salahnya sekarang kita berubah ke arah yang lebih baik, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Kemudian yang utama adalah beri contoh. Karena kalau hanya berbicara, hanya menegur tanpa kita memberi contoh, rasanya impossible juga ya. Yakinkan bahwa mereka berkata kasar tidak membuatnya lebih keren, malah menjatuhkan harga diri mereka sendiri ya. Batasi tontonan dan pengaruh media sosial. Ini untuk kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Beri konsekuensi atau beri kesempatan bila mana mereka berkata kasar, tepat kita menyaksikannya, kita tegur baik-baik dan kita beri dia waktu untuk merubah sikapnya ya. Ciptakan suasana saling menghormati tugas, peran dan fungsi masing-masing sehingga tercipta rasa nyaman dan menyenangkan dalam proses komunikasi dan interaksi, baik itu antara sesama teman, ananda kepada bapak ibu guru, ananda kepada orang tua, atau ananda kepada lingkungan sekitar. Kita tempatkan diri kita sesuai dengan lingkungan dan tempat kita berada ya. Nah, hasil pemecahan masalah, hendaknya kita menjaga lisan kita. Hendaknya juga kita mengingat akibat apabila tidak menjaga lisan. Bisa-bisa kita dibenci oleh Allah ya, atau juga oleh orang lain. Lisan ini kecil tetapi dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar. Meskipun isinya benar tetapi kotor atau disampaikan dengan cara yang kasar, misalnya dengan mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain, menjatuhkan harga dirinya ya, menyindir orang lain, tetap perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya susah untuk mendapatkan lagi cintanya. Tapi kita malah gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kebencian dari Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Sebelum seseorang berbicara, hendaknya dia pikirkan terlebih dahulu. Akibatnya jangan asal bicara, karena itu merupakan ciri orang yang tidak baik. Bisa jadi sudah tidak sadar telah menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ananda sekalian, sumber rujukan yang ibu ambil di sini adalah lebih terfokus kepada hadis riwayat Tirmizi ya. Ada nomor 2002, kemudian Abdul Qadir 2012, Dasar-dasar Pendidikan Jakarta Karisma Putra, Utama Madiawati dan Lilis 2016, Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Kencana dan Tata Tertib SMK Negeri 3 Bale Endah. Nah, ananda sekalian, masa depan itu tergantung pada karakter kita masing-masing. Karakter itu utamanya juga ditentukan dari tutur kata kita, kesopan santunan kita dalam berbahasa dan dalam berkomunikasi. Mari kita rubah tutur kata yang kasar dengan tutur kata yang halus, yang lembut dan sopan. Sekian, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.